Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Keperluan Orang yang Haus Terhadap Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 berkata, "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.'" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Yohanes pasal 7, kita melihat orang yang dijumpai oleh Tuhan Yesus, yaitu orang yang haus. Haus dan lapar menyatakan adanya keperluan manusia. Namun haus lebih tidak dapat ditahan oleh manusia daripada lapar. Bagi orang yang lapar, secara paksa masih dapat bertahan sejangka waktu. Tetapi bagi orang yang haus, sulit sekali dapat bertahan lama. Untuk menjelaskan kehausan kehidupan manusia, bagian Alkitab ini memilih sekelompok orang yang beragama, yang saat itu sedang merayakan hari raya keagamaan mereka, yaitu mereka sedang merayakan hari raya Pondok Daun agama Yahudi. Alkitab Perjanjian Lama memperlihatkan kepada kita bahwa setiap tahun orang-orang Yahudi memiliki 7 macam hari raya. Hari raya yang terakhir adalah hari raya Pondok Daun yang dirayakan secara berturut-turut 8 hari lamanya. Suatu hari raya yang panjang, juga merupakan hari raya mereka yang paling besar dan terakhir dalam setahun. Pada saat itu, mereka seharusnya adalah orang-orang yang paling bergembira. Tetapi Tuhan Yesus justru berseru kepada mereka, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ini membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang masih dalam kehausan. Hidup mereka masih tidak ada kepuasan. Kalau mereka yang demikian gembira ini masih kehausan, masih adakah orang yang tidak kehausan? Sesungguhnya, setiap orang berada di dalam kehausan. Setiap orang dalam hidupnya tidak ada kepuasan. Hari raya adalah hari yang menggembirakan, yang melambangkan waktu kegembiraan hidup manusia. Sebab itu hari terakhir dari hari raya melambangkan akhir dari kegembiraan hidup manusia. Kegembiraan hidup manusia ada batasnya, ada akhirnya. Seperti hari raya, ada hari terakhirnya. Tidak peduli macam apa kegembiraan hidup manusia, tidak peduli berapa banyak kenikmatan hidup manusia, selalu ada titik akhirnya, selalu ada hari akhirnya. Teman-teman yang terkasih, kegembiraan manusia, kenikmatan manusia, kebahagiaan manusia, tidak ada satupun yang tidak ada hari akhirnya. Keluarga yang paling harmonis pun ada akhir yang disebabkan oleh kematian. Usaha yang paling sukses juga ada kejatuhannya. Umur manusia yang paling panjang pun ada hari akhirnya, yaitu ketika orang meninggalkan dunia. Karena setiap perkara dalam hidup manusia ada hari akhirnya, maka manusia bisa haus. Begitu hari terakhir tiba, manusia yang asalnya bersemangat segera menjadi lesu. Begitu hari terakhir tiba, manusia merasa haus. Ketika kegembiraan hidup manusia sampai ke titik akhir, segeralah manusia merasa haus. Banyak hal menampakkan kepada kita bahwa semakin besar, semakin tinggi, semakin dalam, dan semakin tebal
kegembiraan manusia, maka rasa kehausan pada hari akhirnya akan semakin besar juga. Banyak orang meskipun mengetahui dirinya haus, tetapi tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Mereka ingin dari dunia mendapatkan jalan meleraikan kehausan mereka. Dari perkara dan benda dunia, mendapatkan sesuatu yang dapat meleraikan rasa haus mereka. Barang siapa yang menaruh harapan dan tuntutan seperti ini, pada akhirnya pasti akan kecewa. Karena sesungguhnya tidak ada satu perkara atau benda dunia yang dapat benar-benar meleraikan kehausan batin manusia. Perkara dan benda dunia tidak saja tidak dapat meleraikan kehausan kita, malahan menambah rasa haus kita. Bagi penjudi, makin berjudi makin ingin terus berjudi. Yang merokok, makin ingin merokok lagi. Yang minum minuman keras, makin minum juga makin ingin minum lagi. Orang yang sudah berkedudukan tinggi ingin lebih tinggi lagi. Yang mempunyai usaha besar ingin lebih besar lagi. Yang banyak harta ingin mempunyai lebih banyak harta lagi. Segala perkara dan benda duniawi hari ini tidak bisa memuaskan keperluan Anda, malah memperdalam kehausan Anda, membuat Anda lebih tidak puas. Tidak ada satu perkara pun yang benar-benar dapat meleraikan kehausan Anda. Itulah sebabnya pada saat puncak perayaan itu, Tuhan baru mengatakan kepada orang yang bersenang-senang dalam perayaan itu tentang kehausan. Hari puncak perayaan berakhir, kesenangan berakhir. Tidak ada kegembiraan. Yang ada hanya dari dalam batin keluar rasa haus yang sangat dalam. Pada saat ini, Tuhan Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Tuhan Yesus berkata demikian supaya orang-orang mengetahui kebutuhan mereka yang sebenarnya, supaya mereka mengetahui bahwa manusia mempunyai rasa haus, juga menyatakan bahwa Dia, Yesus, mempunyai air hidup atau air hayat yang bisa meleraikan dahaga manusia. Kegembiraan hari raya tidak dapat meleraikan dahaga manusia. Hanya air hayatnya yang mengalir sampai selama-lamanya. Itulah yang bisa membuat orang tidak haus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sungguh orang yang haus. Banyak hal-hal duniawi sama sekali tidak bisa memuaskan batinku, malahan menambah dan memperdalam rasa hausku. Tuhan Yesus, Engkaulah yang dapat memberiku air hidup yang meleraikan rasa hausku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin.